Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Kalian pasti tahu dengan Large Hadron Collider atau LHC. LHC merupakan akselerator partikel raksasa super canggih dengan daya yang super kuat yang fungsinya sama dengan siklotron, yakni mengakselerasi atau mempercepat sebuah partikel hingga menghasilkan energi yang besar dan kuat. Large Hadron Collider adalah jenis dari akselerator sirkuler sinkotron, bukan siklotron. Beda siklotron dan sinkotron ada pada jalur lintasannya. Jika siklotron mengakselerasi partikel dengan lintasan spiral seperti obat nyamuk, beda dengan sinkotron. Sinkotron memiliki lintasan melingkar atau heksagonal seperti LHC yang memiliki lintasan melingkar. LHC dibangun oleh CERN atau organisasi di Eropa untuk penelitian khusus nuklir yang bekerja sama dengan lebih dari 10.000 ilmuwan dan ratusan universitas juga laboratorium di 100 negara di dunia. LHC selesai dibangun pada 2008 setelah melalui penelitian selama 20 tahun dengan menelan dana hingga 4 miliar euro atau sekitar 71 triliun rupiah. Akselerator terbesar di dunia ini dibangun dengan panjang hingga 27 km atau 17 mil di kedalaman 175 meter yang terletak di perbatasan Prancis dan Swiss. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas fakta dan cara kerja Large Hadron Collider atau sinkotron terbesar di dunia. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius. Large Hadron Collider. Large besar, sedang hadron adalah partikel yang diikat dari beberapa quark dengan gaya yang kuat. Dan hadron yakni partikel proton yang tersusun dari 3 buah quark, yakni 2 buah up quark atau quark naik dan 1 buah down quark atau quark turun. Sedang collider adalah tumbukan. Jadi Large Hadron Collider bisa dietimologikan sebagai sebuah perangkat besar untuk mengakselerasikan hadron, bisa proton, neutron atau ion lainnya untuk mendapatkan tumbukan guna mempelajari sifat-sifat fisika partikel atau mengetahui unsur-unsur baru yang dapat terbentuk oleh tumbukan tersebut, khususnya keterkaitan antara mekanika kuantum dan relativitas umum. Seperti akselerator partikel lainnya, LHC memiliki 3 sistem utama, yakni pipa balok, struktur percepatan dan sistem magnet. Di dalam sirkuit utama terdapat 2 pipa kecil dengan diameter 6,3 cm, tempat partikel beam atau sinar proton, neutron atau ion lainnya bergerak dalam ruang vakum ultra tinggi. 2 pipa kecil tersebut akan menggerakkan partikel secara berlawanan hingga mendapatkan tumbukan atau collider. LHC disusun dari 1232 magnet dipol dan 392 magnet quadrupol. Secara keseluruhan terdapat 10.000 magnet superkonduktor penyusun LHC yang berfungsi untuk mengakselerasi partikel atau beam dan menjaga partikel tetap stabil pada lintasannya. Magnet-magnet tersebut umumnya terbuat dari campuran niobium dan titanium seberat 470 ton dan diketahui sekitar 96 ton helium-4 superfluida digunakan untuk menjaga magnet tetap dingin pada suhu operasi sekitar minus 271 derajat Celcius. Setiap pengoperasian LHC menggunakan daya hingga 200 MW. Dalam memulai operasi pada LHC, sebenarnya partikel proton berasal dari tangki hidrogen kecil. Proton diambil dari atom hidrogen, di mana atom hidrogen terdiri dari 1 proton dan 1 elektron, di mana 1 cm3 hidrogen diketahui mengandung 60 juta triliun proton. Jadi bahan proton dalam 1 tangki hidrogen bisa digunakan selama bertahun-tahun. Iya, sebelum disuntikan ke akselerator utama. Atom hidrogen kemudian dimasukkan ke linak 4 atau linear akselerator terlebih dahulu atau akselerator lurus yang berfungsi untuk meningkatkan ion hidrogen negatif ke energi yang lebih tinggi hingga kemudian menghasilkan ion hidrogen sebesar 160 mega elektron volt. Barulah kemudian ion-ion hidrogen negatif 160 mega elektron volt tersebut kemudian diinjeksikan
ke PSB atau proton synchrotron booster. PSB terdiri dari 4 cincin yang ditumpuk secara vertikal dengan panjang sekitar 157 meter. Di PSB inilah ion hidrogen yakni elektron kemudian dipisahkan hingga menyisakan protonnya saja, dan proton tersebut kemudian dipercepat dari yang awalnya 160 mega elektron volt menjadi 26 giga elektron volt. Setelah itu proton kemudian dilanjutkan ke SPS atau sinkronasi superproton yang berbentuk terowongan melingkar dengan panjang 7 km. Di SPS ini proton akan dipercepat lagi dari 26 giga elektron volt menjadi 450 giga elektron volt sebelum kemudian diinjeksikan ke ruang utama LHC yang memiliki panjang 27 km. Di sini mereka kemudian diakselerasikan hingga mencapai kecepatan maksimal selama periode 20 menit hingga mendapatkan energi sekitar 2,3 tera elektron volt atau sekitar 2300 miliar elektron volt. Ya, asal Anda tahu, di dalam LHC ditempatkan 6 detektor, yakni Atlas, detektor terbesar dengan panjang 46 meter dan tinggi 25 meter. Kemudian CMS, kemudian ALICE, kemudian LHCb, kemudian Totem, dan yang terakhir adalah LHCf. Dalam detektor ini terdapat persimpangan dari 2 jalur proton. Ya, di detektor-detektor inilah partikel-partikel dari 2 jalur yang berlawanan arah akan bertemu dan bertumbukan. Selain berfungsi sebagai tempat tumbukan, partikel detektor-detektor ini juga berfungsi untuk menganalisis atau mengumpulkan data dan merekam data-data atau informasi tentang partikel-partikel yang bertumbukan. Detektor-detektor ini akan mengumpulkan petunjuk tentang partikel-partikel yang bertumbukan, kecepatan, massa, muatan, energi, dan materi-materi apa saja yang bisa terbentuk dari tumbukan tersebut. Ketika 2 proton atau ion-ion lainnya bertabrakan, mereka akan pecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dari proton itu sendiri, yang biasa disebut dengan quark, dan gaya mitigasi yang disebut dengan gluon. Dalam setiap tumbukan pada detektor ada jutaan partikel proton, tapi tidak semua yang berhasil mengalami tumbukan, hanya sebagian. Di antara sisanya akan terus berjalan dengan kecepatan sekitar 99,9% dari kecepatan cahaya dengan energi sekitar 2300 miliar elektron volt atau 2,3 tera elektron volt. Dan tentunya tidak dapat melebihi kecepatan cahaya karena menurut teori relativitas umum Einstein tidak ada partikel yang bermassa yang bisa bergerak secepat cahaya kecuali partikel-partikel foton dari cahaya atau partikel radiasi-radiasi lainnya yang tak bermassa. Dalam eksperimen pada 2010 hingga 2013, LHC di CERN berhasil mengungkap beberapa misteri partikel di alam semesta seperti penemuan partikel baru yakni Higgs boson atau partikel Higgs, atau beberapa partikel hadron seperti bothonium dan menghasilkan plasma quark gluon. Jadi tujuan dari proyek ini adalah mengungkap fakta-fakta atau misteri tentang segala sesuatu tentang partikel-partikel yang belum dikenali di alam semesta, atau hubungan mekanika kuantum dan teori relativitas Einstein. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang Large Hadron Collider. Profesor Kardus dari sebuah bagian LHC di CERN mengabarkan